Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Qadariskoma dari kelas 10 HKL 3, nomor absen 20. Hari ini saya akan membuat video tugas PPKN. Kalian pasti sudah tahu kalau negara kita, Indonesia, memiliki keunggulan dalam hal kekayaan alam dan letak geografis yang strategis. Posisi kita yaitu di antara dua benua dan dua samudera, yang berarti berada di titik persilangan jalur perekonomian dunia. Namun, yang harus diwaspadai, keunggulan ini juga berpotensi menimbulkan ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan internasional dari pihak lainnya. Ini terbukti dari sejarah penjajahan Indonesia selama berabad-abad oleh bangsa asing yang ingin menguasai sumber daya yang kita miliki. Ditambah lagi, wilayah Indonesia yang tersebar luas dalam ribuan pulau juga berpotensi mengalami konflik dan perpecahan. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi potensi ancaman dan perpecahan tersebut? Salah satu caranya adalah dengan membentuk sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Menurut UUD NRI 1945, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang disingkat dengan Sishan Kamrata. Sishan Kamrata memiliki 3 ciri, yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan artinya orientasi pertahanan dan keamanan dijalankan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya nasional digunakan untuk upaya pertahanan, baik itu sumber daya manusia, alam, maupun buatan. Kewilayahan artinya kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi geografisnya sebagai satu kesatuan pertahanan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu, apa peran dan tugas dari TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan Indonesia? Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia, serta melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. TNI melakukan tugasnya dengan menjalankan operasi militer untuk perang dan selain perang. Apa itu operasi militer selain perang? Contoh operasi militer selain perang adalah TNI membantu menanggulangi dampak bencana alam, mengamankan wilayah perbatasan, mengatasi gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, dan aksi terorisme, membantu dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dari ancaman pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, sampai melaksanakan tugas perdamaian dunia. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai rakyat Indonesia? Apakah menjaga pertahanan dan keamanan negara adalah tugas dari TNI dan Polri saja?
Tentu saja tidak ya. Seperti dijelaskan di awal, sistem pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab bersama di mana rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung. Artinya, setiap rakyat Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara akan semakin kuat jika setiap rakyat memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi membela negara. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat untuk membela negara? Bukankah sekarang Indonesia telah merdeka dan tidak ada lagi peperangan? Tentu saja bukan dengan cara ikut perang ya. Membela negara tidak selalu dalam wujud mengangkat senjata. Membela negara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar dengan tekun, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ikut mengamankan lingkungan sekitar atau siskamling, dan ikut membantu korban bencana alam. Di masa depan nanti, kamu juga bisa membela negara dengan menjadi anggota TNI atau Polri, atau dengan menjadi profesi impianmu nanti. Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai guru, tenaga medis, seniman, wartawan, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya, termasuk contoh membela negara juga loh. Nah, dari video tersebut, kenapa sih kita harus memahami sistem pertahanan dan keamanan negara? Sistem pertahanan dan keamanan negara sangat penting untuk dipahami karena beberapa alasan. 1. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Sistem pertahanan dan keamanan negara dirancang untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, meningkatkan rasa aman. Dengan memahami sistem pertahanan dan keamanan negara, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Sistem pertahanan dan keamanannya efektif dapat mendukung pembangunan nasional dengan menciptakan stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari sistem pertahanan dan keamanan negara menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki peran aktif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah. Selain itu, sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta, yang berarti melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Nah, sebelumnya sudah dibahas berkali-kali bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia tidak hanya bergantung pada TNI dan Polri saja, melainkan kewajiban warga sipil pula. Secara konstitusional, Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Namun, apa sih sebenarnya kesadaran bela negara itu? Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan rela berkorban demi membela negara. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Apakah bela negara harus selalu melibatkan konflik fisik seperti peperangan atau pertempuran pada prosesnya? Tidak. Dan pada dasarnya, aksi bela negara terbaik adalah aksi yang justru tidak melibatkan konflik. Mengapa? Karena bangsa Indonesia cinta perdamaian. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan. Hal ini dibuktikan pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.